Kalau Sony A6000 disebut kamera sejuta umat, maka ini adalah lensa yang cocok untuk disandingkan dengan Sony A6000 ini. Dan ini adalah lensa 35mm f1.8 Sony. Sayang banget lensanya udah aku jual seminggu yang lalu, tapi tenang saja, aku bakal review menurut pengalaman pribadiku selama setahun menggunakan Sony A6000 dengan lensa 35mm f1.8 Sony Emon. Karena fisik lensanya udah aku jual, jadi aku kali ini bakal review spesifikasi dan contoh hasil foto dan videonya. Langsung saja, racing review singkat lensa Sony 35mm f1.8 OSS. Sebenarnya lensa ini cocok untuk siapa sih? Kita akan bahas tentang 35mm pada lensa tersebut. Lensa ini menggunakan 35mm untuk APS-C format. Lensa ini setara dengan 50mm format full frame atau equivalent full frame. Lensa ini juga gak terlalu wide, gak terlalu tele juga. Lensa ini cocok untuk portrait, landscape, dan sebagainya. Kecuali makro, karena ini gak bisa makro. Kecuali kalian tambahkan aksesoris tambahan seperti ini. Selanjutnya ada OSS, yaitu Optical Steady Shot yang ada pada lensa tersebut. Gampangnya, OSS itu adalah stabilizer yang sudah tertanam pada lensa tersebut. Itu sangat bantu banget buat kita record video. Lihat video-video yang udah aku upload seperti ini dan ini. Itu menggunakan Sony A6000 dan 35mm f1.8 ini. Cukup stabil karena lensa ini menggunakan fitur OSS yang ada pada lensa tersebut. Jadi buat kalian yang suka videografi, menurut aku lensa ini cocok banget. Terutama buat kalian yang nggak punya gimbal ataupun kameranya nggak ada IBIS, yang mana itu adalah stabilizer yang udah tertanam pada bodi kamera seperti A6000 sampai A6400 itu nggak ada IBIS, jadi kalian cocok buat pakai lensa ini dalam videografi. Selanjutnya, lensa ini menggunakan aperture yang cukup besar, yaitu f1.8. Menurut aku 1.8 adalah bukaan standar untuk lensa fix karena masih ada yang lebih besar seperti Sigma 30mm f1.4 ataupun Viltrox yang keluaran terbaru 27mm f1.2, tapi harganya juga lebih besar. Tapi untuk bukaan 1.8 sendiri itu cukup mumpuni untuk membuat atau membuat foto yang bokeh banget kayak gini, ataupun foto yang low lag gitu loh. Cocok banget. Kekurangan, menurut aku kekurangan dari lensa ini cuma satu. Selama 1 tahun menggunakan lensa ini, aku cuma menemukan satu kekurangan yang ada pada lensa ini, yaitu chromatic aberration, yang mana aku menggunakan f2.4, f2 sama f1.8. Seringkali aku mendapatkan chromatic aberration yang ada pada foto yang kontras. Kalau kalian nggak tahu tentang chromatic aberration adalah ketika kita memotret objek yang kontras dengan bukaan yang besar seperti f2.4, f2.0 ataupun open white, yaitu f1.8, maka akan timbul warna pink, ungu, hijau, atau sebagainya di bagian samping objek. Khususnya untuk objek yang sangat kontras. Untuk penggunaanku selama setahun, aku cuma menemukan kekurangan itu saja. Kalau kalian gimana? Ini adalah kesimpulan aku dalam menggunakan kamera ini. Menurut pendapat pribadiku tentunya ya. Lensa ini cocok untuk siapa? Lensa ini cocok untuk videographer. Terutama buat kamera kalian yang bodinya itu gak ada IBIS-nya atau stabilizernya. Itu menurut aku cocok. Apalagi stabilizer Sony gak jauh ya sama Lumix ya. Gimana menurut kalian? Ya menurut aku gitu. Buat kalian yang gak punya kamera, body kamera yang gak ada IBIS-nya, ini cocok banget. Terus buat kalian yang gak punya gimbal, lensa ini juga cocok banget buat handheld. Tapi kalau kalian pakai gimbal, aku saranin Sigma aja. Jadi buat kalian yang pernah pakai lensa 30 Sigma dan lensa 35 Sony ini, menurut kalian gimana perbandingannya? Di harga yang selisih 500.000, menurut kalian lebih worth it mana? Coba tulis di kolom komentar. Saya Muhammad Rauf and see you next time. Belum. Aku bakal tampilin video-video atau hasil foto aku yang menggunakan lensa 35mm. And see you next time.
dance through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go.